Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML ID maupun kelas. ID maupun kelas merupakan sebuah cara atau sebuah atribut yang dimana atribut ini berfungsi untuk mengspesifikasikan elemen HTML atau memberi penanda pada elemen HTML. Kita akan coba untuk mengimplementasikannya. Di sini kita sudah memiliki sebuah halaman HTML yang akan digunakan untuk pembelajaran dari web kita, dan lalu di sini terdapat preview browsernya. Di sini saya sudah membuatnya. Oke, kita akan mengimplementasikannya dalam bentuk ID. Kita akan mengimplementasikan dalam bentuk kelas dulu. Pertama-tama kita akan membuat sebuah div di sini. Lalu kita akan memberikan nama, atau kita akan mengimplementasikan heading. Kita beri nama saja di sini, selamat datang. Lalu di bawahnya kita akan membuat sebuah description dengan tag P di sini. Saya sedang belajar web. Oke, kita save dan refresh di sini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Seperti biasa. Lalu pada bagian berikutnya saya akan mencoba untuk membuat div. Kita duplikasi saja dari sesi yang pertama. Lalu kita paste di sini dan kita ketikkan halaman utama. Lalu di sini kita ketikkan ini adalah halaman utama. Oke, kita save lagi, maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Nah, untuk pertama kita akan mendefinisikan kelas. Untuk mendefinisikan kelas, jika teman-teman melihat pada video tutorial saya di sebelumnya, yaitu pengenalan div atau pengenalan pembungkusan, di situ saya sudah mendefinisikan sebuah kelas. Saya akan mengulangnya lagi dalam bentuk tutorial ini dengan nama yang sama, misalnya kelas, yaitu main. Lalu di sini juga dengan nama kelas, yaitu second main. Nah, kita akan coba implementasikan di sini. Untuk previewnya di sini tidak akan menampilkan apa-apa, tapi jika kita melakukan inspect element di sini, maka di sini webnya akan menunjukkan bahwa tampilan dari kelasnya telah berhasil kita buat. Nah, fungsi yang lebih spesifik akan jauh terasa ketika kita sudah berkenalan dengan bahasa yang lain. Salah satunya adalah CSS ataupun mungkin bahasa scripting seperti JavaScript. Nah, untuk CSS kita akan coba implementasikan di sini. Misalnya saya ingin membuat sebuah style atau markup atau penanda di sini. Bukan penanda, tapi permak. Di sini saya akan mengambil styling yang dari kelas main dulu. Kita akan coba implementasikan. Misalnya saya ingin mengambil main. Main itu didefinisikan dengan kelas main itu didefinisikan dengan tanda titik ya. Jadi apapun kelas itu kita harus mendefinisikan dengan nama titik. Kita akan mengetikkan titik di sini. Lalu berikutnya kita akan mendefinisikan nama dari kelasnya, yaitu main. Lalu kita mengetikkan kurung kurawal di sini. Lalu kurung kurawal tutup dan enter. Dan di sini kita bisa melakukan styling spesifik terhadap grup kelas main. Di sini saya akan coba memberikan background color dengan hash DE. Lalu di sini saya akan berikan warna putih dan
padding 50 pixel. Kita save. Kita lihat di sini, maka tampilannya akan berubah. Mungkin backgroundnya perlu kita ganti ya. Kita set saja menjadi warna salmon. Kita save. Oke, warnanya akan kurang lebih seperti ini. Untuk second main pun sama, kita juga akan mendefinisikan kelas untuk second main. Kita definisikan saja langsung, misalnya second main. Dan kita akan melakukan copy paste di sini. Dan hasilnya pun pasti akan sama, yaitu kelas yang terimplementasinya akan sama. Oke, untuk bagian sini sebenarnya kelas itu sifatnya universal, jadi kita tidak perlu mendefinisikan dua kelas yang berbeda, kecuali jika memang dibutuhkan ya, dipisahin stylenya. Di sini kita tinggal menghapus nama secondnya. Maksudnya hapus keseluruhan di sini. Dan di sini kita akan menghapus nama second main. Dan di sini kita dapat melihat bahwa hasilnya pun sama. Karena kelas itu dirancang untuk styling atau scripting yang universal gitu. Jadi untuk grup-grup yang universal yang sifatnya akan digunakan berkali-kali, maka kita hendaknya menggunakan kelas. Lalu terdapat pula sebuah spesifik untuk menspesifik sebuah elemen HTML yang berbentuk ID. Nah, ID ini dia cenderung lebih spesifik pada satu elemen saja. Meskipun pada akhirnya implementasinya pun sama, dia apapun yang sifatnya ID di sini juga akan terimplementasi juga asal dipasangkan. Tapi untuk kaidahnya memang dia itu lebih baik menggunakan kelas jika sifatnya universal. Oke, di sini kita akan mendefinisikan ID dengan nama header. Lalu di sini kita akan mendefinisikan body dengan main. Mendefinisikan sini dengan body. Oke. Di sini untuk mendefinisikan ID kita perlu menambahkan hashtag di sini atau pagar, lalu diikuti dengan nama headernya. Misalnya header dan sama juga dia kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup, lalu enter. Di sini kita akan memberikan warna yang lebih spesifik lagi, misalnya color green. Dan jika kita implementasikan, maka si awalnya yang dari kelas main itu berwarna salmon akan berubah menjadi warna green. Dan jika kita mencoba untuk implementasi header di sini, maka dia pun akan sama juga. Terimplementasi menjadi warna hijau sesuai dengan styling yang kita berikan. Namun pada hakikatnya penggunaan seperti ini lebih baik untuk menggunakan main daripada ID, karena ID ini untuk memberikan elemen yang lebih spesifik, jadi elemen yang berbeda dari elemen yang lainnya. Jadi untuk pembeda kita akan kembalikan bagian header tadi menjadi bagian body, lalu dari body ini kita akan berikan styling juga. Misalnya saya tidak ingin warna, tapi lebih ke font family atau tipe dari fontnya. Misalnya kita akan ambil Sego UI ya. Lalu kita save di sini. Oke, maka halamannya akan mengikuti style dari kelas main, tapi lebih spesifik lagi ke bagian font yang berbeda, yaitu Sego UI yang udah didefinisikan pada ID body. Oke, cukup sekian untuk video pengenalan ID maupun kelas. Sampai jumpa di video berikutnya.